Kita mengukur pada tahun 1260. Sebenarnya jauh sebelum 1260 itu, sebelum datangnya Syekh Umar Mudhar itu, atau Umar Muhajar atau Umar Mudhar itu kan, ini nama ini sebenarnya memang ada nama ulama besar dari Hadramaut Maut itu namanya Syekh Umar Mudhar. Ada. Ya. Jadi kita hanya ini kan kita belum tahu. Jadi pada saat ini kita ingin memastikannya, jelas kita harus ke sana. Coba mencari, membawa data kita di sini, mengkoneksikan dengan apa yang ada di sana. Karena di Hadramaut Maut Yaman itu adalah negeri yang negeri para wali, negeri para ulama yang betul juga di sana itu banyak keturunan Nabi, banyak zuriat Nabi itu di. Tapi kan dari bincang-bincang kita sebelum kita mulai tadi, ya ketika dikatakan bahwa apakah kemudian di sana ada keturunan, wah bisa. Yang pasti bahwa Syekh Umar Muhajar itu datang dari sana, tapi sebelumnya itu sudah didahului oleh 3 orang sebenarnya. Yang di dalam bahasa kehidupan itu kan seperti dalam sini sudah sering mengatakan ada Ar-Rahman, ada Sihina, kemudian ada seperti satunya Al-Ta'iyul gitu. Itu sebenarnya mereka juga itu para dai sebenarnya. Surat Islam di kehidupan itu ditemukan jauh sebelum tahun 1260-an itu. Nah, tetapi kalau dalam kacamata saya dan Ustadz selaku peneliti, berarti mesti ada semacam konfirmasi penelitian lebih komprehensif lagi. Karena ada satu persoalan yang saya garis bawahi yang saya jelaskan tadi, bahwa nanti di atas tahun 1260-an itu baru diadakan satu peristiwa besar yang disebut di karya di kehidupan itu, yang ternyata di dalamnya salah satu rangkaian proses di dalam karya itu adalah sunatan massal. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Dolani di channel YouTube Tegalampa. Pada kesempatan ini Tegalampa Dolani kita akan berdiskusi tentang penyebaran Islam di kehidupan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber saya, yaitu Ustadz Laude Amrul Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang penyebaran Islam di kehidupan, Ustadz, hampir seluruh manuskrip sejarah yang ada dan penuturan-penuturan lisan sepakat bahwa Islam di kehidupan awal mula masuk itu pada pertengahan abad ke-12, ya, pada sekitar tahun 1260-an Masehi. Nah, tentu ini di dalam memori kolektif kita, bacaan kita dari SD, SMP, SMA, Ustaz, ini cukup risih juga, karena selama ini yang kita pelajari tentang Islam itu, bahwa pertama kali masuk di wilayah Nusantara itu kan di Samudra Pasai itu, pada sekitar tahun 1290-an. Tetapi ternyata ada teori-teori lain, banyak teori-teori yang menjelaskan juga bahwa ternyata Islam masuk ke wilayah Nusantara itu jauh sebelum itu. Bahkan kalau saya kutip di beberapa bukunya Buya Hamka itu, Buya Hamka
menyimpulkan ada corak-corak Islam yang ditemukan di wilayah Sumatera Barat itu di tahun 700-an, 780-an. Di dalam bacaan Ustaz, bagaimana melihat dinamika penyebaran Islam di kehidupan? Saya persilakan. Baik, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Dinda Daulani, saya sebut saja Dinda ya, karena memang beliau ini masih sangat muda. Saya sangat bersyukur beliau konsen di dalam menuturkan atau melanjutkan tradisi lisan ya, yang bisa menyampaikan berbagai hal yang selama ini terpendam ya kepada generasi muda kita ya, khususnya generasi muda yang ada di kehidupan ya. Bahkan kita ya, termasuk saya, generasi yang sebenarnya juga kita tidak mendapatkan begitu saja, tapi karena kita melakukan berbagai upaya untuk mencoba menggali gitu ya, sehingga kita pada akhirnya mendapatkan informasi dan tentu kita sangat kaget gitu ya. Saya terus terang saja kaget dan sedikit juga heran ya. Kagetnya itu pertama, ternyata Islam itu sudah begitu lama berada di sana. Kemudian herannya kita, loh kenapa baru sekarang kita tahu gitu. Nah sebenarnya kalau kenapa sekarang kita baru tahu, karena memang ternyata dari hasil penelusuran saya sendiri, perkara ini dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Aneh kan? Ya. Bukan tanpa alasan. Beberapa narasumber saya itu mengatakan bahwa kenapa kita rahasiakan, karena hal ini sejarah dan peninggalan-peninggalan sejarah di kehidupan itu diincar oleh banyak pihak dan berkali-kali memang berbagai situs-situs dirusak. Pertama, Benteng Palea itu mengalami kebakaran beberapa kali, bahkan dirobohkan benteng-benteng yang sebenarnya dulu itu masih sangat rapi gitu. Dan kalau seandainya hanya mengandalkan umurnya, dia tidak akan roboh, tetapi dirobohkan gitu. Kita tidak ingin menyebut lagi di rezim siapa, dan tapi itu terjadi beberapa kali. Demikian juga di benteng gitu ya, di Allah itu, jadi itu juga mengalami berbagai hal, direduksi, bahkan lembaran-lembaran sejarah itu pada akhirnya banyak yang dibakar, kemudian dilemparkan ke gua-gua ya. Dan kita yakin bahwa lembaran-lembaran itu banyak dipegang oleh anak keturunan mereka, dan itu dianggap sebagai rahasia. Semoga dengan dengan apa yang kita lakukan saat ini bisa membuka lembaran baru ya, bagi kita generasi muda khususnya saya itu mencoba, ayo kita coba bergabung dan menyatukan seluruh lembaran-lembaran. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk sebenarnya awalnya itu saya tidak pernah bicara tentang Islam. Di tahun 2001 itu saya meneliti tentang Sakotada. Tapi di situ baru pada konteks bagaimana Sakotada itu dari sisi strukturnya saja yang membangunnya dan sebagainya. Nah, tapi saya dari tahun 2015 itu saya melakukan penelitian ya, berkaitan erat dengan Sakotada ini. Ternyata temuan saya itu menarik. Sakotada ini tidak pernah terlepas dari manusia, tatanan sosial, dan juga utamanya adalah unsur keyakinan Islam. Nah, saya mencoba melebarkan sedikit, ternyata nyambunglah cerita tentang bagaimana asal usul Islam itu datang ke kehidupan. Sampai tentunya ini adalah sesuatu yang bagi kita, menurut saya patut kita telusuri lagi lebih mendalam, karena semakin banyak informasi semakin akan mendekati semacam ya, mungkin kalau bisa dikatakan dalam konteks penelitian itu akan data itu akan menjadi jenuh ya, hanya itu saja akhirnya menjadi sebuah pembenaran gitu. Nah, kalau bicara tentang kapan sebenarnya Islam masuk di Indonesia, dan kalau bicara Nusantara ya, bahkan sebenarnya Kesultanan Banjar itu konon telah melakukan kerjasama dengan Bani Abbasiyah. Sejak masa Bani Abbasiyah mereka gitu. Nah, kemudian juga demikian juga sebenarnya kita
kalau seandainya kita ingin mengukur dengan berdirinya Palea, saya sebenarnya begini, dalam terminologi kehidupan itu saya tidak pernah menyebutnya kerajaan. Kenapa tidak menyebutnya sebagai kerajaan? Ya, karena istilah kerajaan ini kan identik dengan pemahaman bahwa segala sesuatu itu ada di tangan raja. Di kehidupan itu kan bukan raja namanya, miantu ya, atau henangkara atau paupu. Miantu, paupu atau henangkara ini tidak menetapkan hukum itu begitu saja. Tidak. Ada 3 kategori yang saya perhatikan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh paupu itu. Ini sekilas dulu sebelum kita masuk. Dalam konteks kehidupan yang berkaitan dengan hukum yang menyangkut masalah kehidupan, memang semuanya kembali ke paupu, tetapi dia merujuk kepada Al-Quran. Kemudian dalam konteks kehidupan yang sifatnya teknis, beliau itu mengumpulkan para ahli, kemudian memberikan kesempatan kepada ahli itu untuk memutuskan dan menjelaskan, kemudian dia sahkan. Itu luar biasanya ya. Kemudian pada konteks hal-hal yang dimusyawarahkan. Setelah disepakati bersama, kemudian paupu menetapkan. Jadi begitu. Jadi dia sebenarnya bukan dalam konteks kayak kerajaan yang kita pahami dalam buku-buku sejarah atau di dalam literatur sejarah. Jadi seperti itu kalau dalam konteks kehidupan tatanan kehidupan di Palea pada saat itu. Nah, kita mengukur pada tahun 1260. Sebenarnya jauh sebelum 1260 itu, sebelum datangnya Syekh Umar Mudhari itu, atau Umar Muhajar atau Umar Muda itu kan, ini nama ini sebenarnya memang ada nama ulama besar dari Hadramaut Maut itu namanya Syekh Umar Mudhari. Ada. Ya. Jadi kita hanya ini kan kita belum tahu. Jadi kalau seandainya kita ingin memastikannya, jelas kita harus ke sana. Coba mencari, membawa data kita di sini, mengkoneksikan dengan apa yang ada di sana. Karena di Hadramaut Maut Yaman itu adalah negeri yang memang negeri para wali, negeri para ulama yang betul juga di sana itu banyak keturunan Nabi, zuriat Nabi itu tapi kan dari bincang-bincang kita sebelum kita mulai tadi ya, ketika dikatakan bahwa apakah kemudian di sana ada keturunan Allah, bisa yang pasti bahwa Syekh Umar Muhajar itu datang dari sana, tapi sebelumnya itu sudah didahului oleh 3 orang sebenarnya. Yang di dalam bahasa kehidupan itu kan seperti Imam Sidi sudah sering mengatakan ada Ar-Rahman, ada Sidiqah, kemudian ada seperti satunya Lata'iyul gitu. Itu sebenarnya mereka juga itu para dai sebenarnya, dan mereka itu kan bersaudara semua gitu. Kenapa dia datang pertama kemudian datang dua satu kali juga, itu kan karena mencari saudaranya, dan mereka itu didatang itu dengan tujuan untuk menyampaikan dakwah. Dan sebenarnya Syekh Umar Mudhari juga itu kerabatnya mereka gitu. Dan mereka beliau itu diperintahkan ke sini dengan membawa pandu. Nah, kalau kita lihat tahun yang disebutkan di situ ya, jadi sebelum tahun 1260 itu memang sudah didahului oleh 3 orang tadi itu, dan mereka mendiami Palmilia, kemudian di Pulka Patua, dan kemudian dengan di Huruo. Nah, ini kan Salasara Fungka dulu. Kenapa dulu disebut Salasara Fungka, bahkan bukan hanya di situ sebenarnya? Karena sebenarnya kata Sara ini berasal dari bahasa Arab. Nah, Sara ini kan konteksnya itu adalah tentunya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, makanya Sara gitu. Jadi akhirnya menjadi bahasa lokal di sana itu sampai ada Sara adat, Sara adat ya, itu semuanya mengandung nilai-nilai keislaman sebenarnya gitu ya. Nah, makanya saya mengatakan bahwa jauh sebelum itu sudah ada, dan itu di Salasara Fungka itu mereka sudah mulai belajar Islam dan seterusnya. Itu yang kedua. Nah sehingga pada justru sebenarnya 1260 itu kenapa kemudian Palea itu ada? Karena sebenarnya mengambil istilah, diputuskan bahwa di sanalah pertama kalinya Islam itu akan ditegakkan, dan menjadikan Syekh Umar Muhajar ini dengan nama Muhammad Ndangi Tongka Alam itu sebagai paupu pertama, bisa dikatakan seperti itu di kehidupan yang menjalankan Islam, ditandai dengan adanya karya ya pada saat itu, dan itu meriah sekali, dan itu dilakukan dalam konteks untuk sosialisasi di tengah-tengah masyarakat bahwa pola hidup seperti ini sebagaimana yang telah kita pelajari di tahun-tahun sebelumnya yang telah datang orang-orang sebelumnya. Jadi bahkan sebenarnya juga ini, tapi kalau istilah seperti misalnya kayaknya saya menemukan informasi ternyata juga di
di Muna, di apa di Buton sendiri juga kan mengakui bahwa mereka juga kedatangan itu. Orang bisa beda yang jelas kalau yang kita dapatkan yang pasti itu adalah itu karena Syekh Muhammad atau Muhammad Dani Tongga Alam itu yang membawa panji, membawa panji dan membawa beberapa sebenarnya ada beberapa lembaran-lembaran yang kita tidak tahu di mana sekarang itu dan seperti ada semacam surat gitu ya, surat yang beberapa informasi yang saya dapatkan itu termasuk penjaga PDP Pale itu beliau mengatakan pada saat itu banyak yang kita menurut penjelasan beliau ya banyak lembaran-lembaran itu yang diamankan bahwa Allah bisa diamankan kemana kita saya kira itu untuk kita. Oke, ini menarik ini Ustaz. Ada beberapa poin yang saya garis bawahi bahwa ternyata Islam masuk ke corak Islam di kehidupan itu ditemukan jauh sebelum tahun 1260-an itu. Nah, tetapi kalau dalam kacamata saya dan Ustaz selaku peneliti, berarti mesti ada semacam konfirmasi penelitian lebih komprehensif lagi. Karena ada satu persoalan yang saya garis bawahi yang saya jelaskan tadi bahwa nanti di atas tahun 1260-an itu baru diadakan satu peristiwa besar yang disebut karya di kehidupan itu, yang ternyata di dalamnya salah satu rangkaian proses di dalam karya itu adalah sunatan massal. Nah, jadi ketika kita menarik garis benang merahnya, pasti akan muncul satu pertanyaan besar bahwa bagaimana bisa di Kaledupa atau di Kehidupan sudah terdapat corak Islam, tapi nanti di tahun atau dimasuknya Umar Muhaddar atau Dani Tongka Alam dikenal lebih dengan nama familiar di Kehidupan itu, barulah terjadi proses Islamisasi atau sunatan massal itu tadi, Ustaz. Bagaimana kira-kira dalam kacamatanya Ustaz? Iya, jadi sebenarnya begini, saya mengaitkan begini. Jadi 1260 itu kan di masa kepemimpinan kekhilafan Sultan Abbasiyah di tahun 1260 menurut informan kemudian lembaran sejarah dan juga bukti-bukti sejarah gitu ya, seperti bendera Panji yang bertuliskan tulisan awal dari Muhammad itu di sampai saat ini masih ada itu, dan itu di bawah itu pada tahun 1260 itu. Nah sebenarnya kan ini kan rentan bulan ini, saya lupa, saya jadi ada di catatan saya lupa bulan berapa di dalam tahun hijriahnya itu beliau datang itu, dan berapa lama itu mereka bermusyawarah 4 orang, ya kalau kita menyebutnya itu 4 jubah ya, 4 jubah besar, karena memang mereka itu pakai jubah dulu gitu. Kenapa pakai jubahnya kita lihat sebenarnya. Saya masih dapat itu waktu saya masih kecil itu, kalau kita sholat Jumat itu orang-orang tua kita itu pakai jubah semua pakai kaki gitu. Jarang yang sekarang itu ya. Itu mereka menjahit itu, entah bagi mereka itu dari kain sarung kita ini atau dari kain putih dan seterusnya, warna-warni itu menarik itu. Saya masih ingat, saya masih kecil itu saya masih dapat itu saya. Nah jadi kenapa kemudian pada saat itu baru karena memang kedatangan Syekh Muhammad Muhaddar ini membawa sebuah panji, dan memang ini sebagai pendelegasian kepada beliau. Saya belum mengetahui sampai sekarang, saya bukan kelupaan saya. Kita tadi siapa yang Muhammad dengan membawa panji itu. Tapi menurut penyampaian dari para penutur itu, ada yang menutus beliau ke sini gitu. Dengan membawa panji itu kan katanya pasangannya katanya itu ada di sana, ada di Turki gitu. Alam bisa gitu, itu pengakuan para jadi teman kita, dan sampai sekarang juga saya kira di sana barat kehidupan juga itu ada ya informasi tentang itu, bisa dikonfirmasi ke sana yang berkaitan dengan itu. Nah jadi di tahun 1260 itu yang saya katakan tadi itu diresmikan dan dijadikan sebagai sebuah identitas baru ya, yang disebut dengan Henangkara ya. Henangkara itu kan kalau istilahnya itu adalah sebuah komunitas yang di dalamnya mengangkat salah seorang pemimpin yang disebut dengan Pauku kalau di kehidupan itu,
dengan perangkat-perangkat yang ada di bawahnya. Dan mereka itu melaksanakan pemerintahan itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun ya bahwa pada saat itu tidak mudah, ya, tetapi sebelum itu kan sebagai yang saya sampaikan tadi itu Islam itu datang dengan melalui syarat-syarat pungkat tadi itu memang sudah disampaikan di dakwah bagaimana itu Islam, bagaimana dengan perilaku. Nah yang belum nampak ini kan bagaimana kalau seandainya itu dijalankan dalam sebuah pemerintahan itu. Nah ternyata kalau kita menelusuri apa yang dilakukan oleh Paupu itu seperti tadi itu. Jadi bacaan kita sebenarnya yang paling terang benderanya itu kan ketika sudah bergabung dengan Kesultanan Buton di akhir masa itu. Tapi ternyata kalau saya menarik lebih ke belakang lagi, saya kembalikan itu ternyata kita itu dari dulu meskipun di Kesultanan Buton itu nanti ya mungkin kita akan bahas lagi entah mungkin di periode episode berikutnya ketika kita bicara nanti tentang martabat 7 itu. Meskipun ada martabat 7, kehidupan itu tetap masih memegang teguh apa yang menjadi falsafah mereka dosa itu dari dulu gitu. Karena sebenarnya prinsipnya sama saja gitu. Karena yang diterapkan itu adalah undang-undang Islam yang mencuri dipotong tangannya, yang membunuh dibunuh gitu, dalam konteks hukum gitu. Nanti kita akan mungkin di podcast berikutnya nanti kita akan bahas tentang bagaimana penerapan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita akan mungkin dari bidang satu bidang ini menarik ya. Jadi teman saya itu bahkan dalam konteks ekonomi pembagian kepemilikan itu dibagi, pembagian lahan itu dibagi dan seterusnya. Dan di kehidupan itu masih ada wilayah-wilayah yang memang itu sudah diatur sejak dulu begitu ya, gitu. Pembagian wilayah. Hatta bahkan kalau saya melakukan survei kemarin itu ya berkaitan erat dengan kawasan benteng itu, ternyata kawasan benteng itu dia itu kayak dia berputar itu kayak baygon itu, maksudnya lapisan baygon itu. Dan mulai dari lapisan terluar sampai ke dalam itu, yang terluar itu ternyata adalah mereka itu para tentara kalau di benteng itu. Sampai ke dalam itu baru masyarakat coba. Malah masyarakat itu dilindungi gitu, jadi masyarakat biasa dan seterusnya. Itu kalau di dalam kehidupan di Palea ya, bahkan mungkin di Kesultanan. Dan memang nanti sebagaimana pernah kita diskusi itu ya, saya juga mensinyalir bahwa masa keemasan keislaman kehidupan itu pada masa Syekh Ahmad pendiri benteng Imam Fada itu memang karena dia datang dengan keislaman yang kuat ya, itu sudah sangat sempurna. Tetapi kalau kita bicara tentang kenapa baru tahun 1260 itu, karena memang pada saat itu beliau itu diutus untuk menerapkan Islam, karena sebelumnya dia ada tahun besar beliau menyampaikan Islam itu dan ingin diformalkan dalam kehidupan